Aku masih ingat jelas perjalanan malam itu saat kami memulai pendakian Gunung Lawu melalui jalur Candi Ceto. Angin malam terasa dingin menusuk dan kabut mulai merayap turun, menciptakan suasana yang sulit dibedakan antara nyata dan tak nyata. Kami sudah mendengar banyak cerita tentang pasar setan sebelum memulai perjalanan ini. Sebagian besar cerita itu terdengar seperti mitos, namun tetap membuatku waspada. Jalur ini memang terkenal angker, dengan kabut tebal yang sering kali menutupi pandangan cekungan-cekungan yang mudah membuat pendaki kehilangan arah. Malam itu, aku merasa ada yang berbeda. Udara terasa lebih berat, dan langkahku mulai melambat tanpa alasan yang jelas. Teman-temanku tampak biasa saja, meski ada keheningan di antara kami. Kami lebih banyak saling menatap daripada bicara, seolah kata-kata tak lagi diperlukan untuk mengungkapkan rasa cemas yang sama. Ketika kami sampai di sebuah sabana yang luas, aku mendadak merasa ada yang aneh. Langkahku terhenti dan telingaku menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada di tengah malam di gunung seperti ini. Suara riuh. Bukan suara angin atau gesekan daun, melainkan keramaian seperti di pasar. Suara tawa, tawar-menawar, bahkan bunyi logam yang beradu. Aku mengerjap memandang ke arah teman-temanku. Beberapa dari mereka mulai merapatkan jaket, ada yang tampak gelisah. "Kalian dengar itu?" Aku bertanya, nyaris berbisik. Mereka mengangguk perlahan. Seorang temanku, Raka, berusaha melucu. Mungkin itu pasar malam. Tapi suara tawanya terdengar kaku, seperti dipaksakan. Tak ada yang tertawa bersama. Langkahku semakin hati-hati saat kami terus maju. Suara-suara itu makin jelas seperti mendekat, namun aku tak melihat apapun kecuali bebatuan besar dan kabut tebal. Lalu, sesuatu terjadi yang tak akan pernah kulupakan. Suara itu berhenti mendadak. Semua terasa sunyi. Tak ada angin, tak ada suara burung malam, hanya ada keheningan yang memekakkan telinga. Tiba-tiba dari sudut mataku, aku menangkap kilasan bayangan. Aku menoleh cepat, tetapi hanya kabut yang tampak, bergulung pelan seperti uap. Aku mencoba mengabaikannya dan melangkah lagi, tetapi kakiku terasa berat seperti ada yang menahan. "Berhenti dulu," bisik Nia, salah satu temanku. Dia terlihat pucat, wajahnya tegang. "Kalian lihat itu?" Dia menunjuk ke depan, ke arah sebuah batu besar di sisi jalur. Kami semua menatap ke arah yang dia tunjukkan, dan saat itu juga aku merasakan bulu kuduku berdiri. Di atas batu itu samar-samar ada sesuatu yang mirip meja kecil dari batu. Di atasnya seperti ada benda-benda yang ditata, tapi semuanya kabur, seperti bayangan yang belum sepenuhnya muncul. Aku mendengar suara pelan, seperti seseorang berbisik di dekat telingaku. Aku tidak bisa memahami kata-katanya, tetapi ada nada memaksa dalam suara itu. Jantungku berdegup kencang. Sementara suara riuh itu kembali, kali ini lebih jelas, seolah datang dari segala arah. "Buang sesuatu," kata Raka, suaranya gemetar. "Mereka bilang kalau dengar suara seperti ini, kita harus buang sesuatu, seperti bayar di pasar." Dia sudah menggenggam botol air minumnya, terlihat siap melemparkannya. "Aku nggak yakin itu ide bagus," balasku mencoba menenangkan diri. Tapi saat itu juga, suara riuh itu berubah menjadi tawa, keras dan menggema di sekitar kami. Aku merasa seperti dikelilingi oleh sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata. Rasa dingin makin menusuk, sampai rasanya sulit bernapas. Aku tahu kami harus melakukan sesuatu, tapi apa? Semuanya terasa salah, dan pilihan yang kami buat berikutnya mungkin akan menentukan apakah kami bisa keluar dari situasi ini atau tidak. Kita bisa memilih bagaimana reaksi mereka, mengikuti aturan membuang sesuatu, mencari jalan keluar lain, atau mencoba menghadapi apapun yang ada di sana. Bagaimana menurutmu? Tanpa menunggu lebih lama, Raka benar-benar melemparkan botol air minumnya ke arah batu besar itu. Suaranya terdengar nyaring ketika botol itu mengenai tanah berbatu di dekat meja batu yang aneh. Suara riuh itu berhenti seketika, seperti ada tombol yang dimatikan. Untuk beberapa detik, semuanya kembali sunyi. Kami semua menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Tetapi kemudian suara itu kembali. Lebih dekat, lebih keras, dan kali ini disertai dengan sesuatu yang membuat darahku membeku. Tawa kecil yang jelas berasal dari belakang kami. Aku menoleh perlahan dan di sana, di antara kabut yang mulai menggulung tebal, aku melihat bayangan. Tinggi, kurus, dan bergerak perlahan ke arah kami. Rasanya seperti sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Aku ingin lari, tetapi kakiku terasa seperti terpaku di tanah. "Jangan lihat ke belakang terlalu lama," bisik Nia, menarik lenganku. "Ayo, kita pergi dari sini." Kami mulai berjalan, hampir berlari meninggalkan batu besar dan suara-suara itu. Tapi semakin jauh kami melangkah, semakin terasa bahwa jalan ini salah.
Jalur pendakian yang sebelumnya jelas kini seperti memutar balik membawa kami kembali ke tempat yang sama, ke batu besar itu. "Ini nggak mungkin," seru Raka. Suaranya pecah oleh panik. Dia memegang kepalanya mencoba berpikir. "Kita harus keluar dari sini, tapi gimana caranya?" Aku mencoba mengingat semua cerita yang pernah kudengar tentang pasar setan. Konon, pasar ini adalah tempat transaksi antara dunia manusia dan dunia gaib. Jika kau terjebak, kau harus membayar atau membuat makhluk-makhluk itu percaya kau adalah bagian dari mereka. Kalau kita berhenti sebentar, mungkin mereka akan membiarkan kita pergi. Aku berbisik, mencoba menenangkan diriku sendiri. Namun sebelum aku sempat menjelaskan lebih lanjut, suara itu muncul lagi. Kali ini disertai dengan sensasi dingin yang menjalar ke seluruh tubuhku. Aku merasa seperti disentuh oleh tangan-tangan tak kasat mata. Di tengah ketakutan itu, aku tahu kami harus membuat keputusan terakhir. Melawan, menyerah, atau mencoba bernegosiasi dengan makhluk-makhluk itu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan rasa takut yang hampir melumpuhkan pikiranku. "Kita coba tenang dulu," kataku, lebih kepada diriku sendiri daripada kepada teman-temanku. Suaraku terdengar serak, tetapi cukup keras untuk didengar mereka. "Gimana caranya tenang? Kita kayak diputer-puter di sini," Raka berseru. Dia terlihat makin gelisah, berkali-kali melihat ke belakang, seolah takut sesuatu akan melompat keluar dari kabut. Nia menunduk, menggenggam liontin kecil di lehernya. "Kita nggak bisa lari. Kalau lari, kita malah kehilangan arah sepenuhnya," katanya lirih, tetapi tegas. Aku menatap meja batu itu lagi. Dalam benakku, satu-satunya cara adalah mencoba bertransaksi, seperti cerita yang pernah kudengar. "Mungkin kita harus mengikuti aturannya," aku berkata meski hatiku diliputi keraguan. "Buang sesuatu yang kita punya, tapi jangan asal, mungkin sesuatu yang berarti." Nia mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Kalau kita salah buang sesuatu, apa mereka bakal marah? Aku tidak tahu jawabannya, dan aku yakin tak seorang pun dari kami tahu. Tapi suara riuh itu makin mendekat, seperti menekan kami untuk segera bertindak. Pilihan semakin sempit dan aku merasa waktu kami hampir habis. Dengan tangan gemetar, aku merogoh saku jaketku. Aku menemukan sebuah gelang kecil, hadiah dari ibuku sebelum perjalanan ini. Benda itu berarti, tetapi aku tahu jika ini satu-satunya cara, aku rela melepasnya. "Aku akan buang ini," kataku pelan, menunjukkan gelang itu kepada mereka. Nia dan Raka menatapku dengan ekspresi bercampur antara takut dan lega. Mereka mulai mencari barang-barang yang juga bermakna bagi mereka. Raka akhirnya memutuskan untuk melepas jam tangan tuannya, sementara Nia merelakan liontin yang selalu dia pakai sejak kecil. Satu persatu kami meletakkan barang-barang itu di atas meja batu. Tidak ada yang berbicara, hanya suara detak jantung kami yang terdengar di tengah keheningan. Setelah barang terakhir diletakkan, kami mundur perlahan, menunggu dengan napas tertahan. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi kemudian kabut di sekitar kami mulai bergerak seperti tersedot ke satu titik. Suara riuh itu perlahan memudar, digantikan oleh keheningan yang terasa berbeda, lebih damai, lebih ringan. "Lihat!" seru Nia menunjuk ke depan. Jalur pendakian yang sebelumnya tak terlihat kini tampak jelas. Kabut mulai menghilang, memperlihatkan pemandangan lereng gunung yang seharusnya kami lihat dari awal. "Kita berhasil?" Raka bertanya dengan nada tidak percaya. Aku mengangguk, meski masih merasa seperti dalam mimpi. Sepertinya kita sudah dilepaskan. Namun saat kami melangkah pergi, aku merasakan sesuatu yang aneh. Di belakangku, aku yakin mendengar suara pelan yang hampir seperti bisikan. "Terima kasih, sampai bertemu lagi." Bisikan itu membuatku merinding, tapi aku memutuskan untuk tidak menoleh. Kami terus berjalan, langkah kami dipercepat oleh dorongan insting untuk segera meninggalkan tempat itu. Jalur yang tadinya seperti labirin kini terasa lurus, dan kabut yang tebal perlahan-lahan memudar. Udara yang sebelumnya terasa berat, kini terasa lebih segar. Nia yang berjalan di depanku tiba-tiba berhenti. "Lihat itu," katanya sambil menunjuk. Di kejauhan samar-samar, terlihat tanda jalur pendakian yang sudah familiar, pos pemberhentian pertama yang kami lewati saat naik. Aku merasa lega sekaligus tidak percaya bahwa kami akhirnya keluar dari jeratan yang mencekam itu. Ketika kami sampai di pos tersebut, suasana benar-benar berbeda. Cahaya pagi mulai menyinari lereng gunung, memberikan kehangatan yang terasa seperti pelukan setelah malam yang dingin dan menakutkan. Kami duduk di sebuah batu besar, mencoba memproses apa yang baru saja kami alami. "Aku masih nggak percaya kita berhasil keluar," kata Raka, memandangi pergelangan tangannya yang kini kosong tanpa jam tangan. Dia menghela napas panjang.
Tapi kalau harus memilih, aku nggak mau melewati itu lagi. Aku juga, tambah Nia, menggenggam sisa rantai liontin yang masih melingkar di lehernya. Tapi aku merasa kita harus bersyukur, mereka membiarkan kita pergi. Aku diam, memandang gelang yang kini tak lagi ada di tanganku. Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang penting, tetapi aku juga merasa lega. Mungkin mereka tahu kita nggak berniat buruk, gumamku, atau mungkin kita memang cuma tamu di tempat mereka. Kami sepakat untuk tidak membicarakan kejadian itu dengan orang lain, setidaknya untuk sementara waktu. Perjalanan pulang kami penuh dengan keheningan, bukan karena rasa takut, tapi karena masing-masing dari kami sibuk merenungkan pengalaman itu. Saat kami akhirnya mencapai kaki gunung, seorang penjaga di pos pendakian menyapa kami. "Wah, kalian lewat jalur Candi Ceto, ya?" tanyanya ramah. "Semalam kabutnya tebal sekali. Syukurlah kalian selamat." Kami hanya tersenyum kecil dan mengangguk, memilih untuk tidak menjelaskan lebih banyak. Saat hendak pergi, penjaga itu menambahkan sesuatu yang membuatku merinding lagi. "Oh iya, hati-hati kalau lewat jalur itu. Kadang-kadang ada suara seperti pasar kan? Kalau dengar itu, buang sesuatu saja. Mereka nggak akan mengganggu kalau kalian sopan." Aku hanya tersenyum tipis dan mengucapkan terima kasih. Meski dalam hati aku tahu betul bahwa cerita itu lebih dari sekadar mitos. Pengalaman kami malam itu adalah pengingat bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dan tidak semuanya bisa kita anggap sebagai cerita belaka. Kami melangkah menjauh, meninggalkan Gunung Lawu dengan hati yang penuh rasa syukur dan sebuah cerita yang akan tetap kami kenang seumur hidup. Dan itulah kisah kami saat bertemu dengan misteri pasar setan di Gunung Lawu. Sebuah pengalaman yang mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tak terlihat, namun nyata adanya. Bagi siapapun yang mendaki, ingatlah selalu untuk menghormati tempat-tempat yang kita datangi. Mungkin bukan hanya kita yang ada di sana. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Apakah kalian percaya dengan cerita-cerita seperti ini? Atau mungkin pernah mengalami hal serupa? Kami sangat ingin mendengar pengalaman kalian, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel Arnold Naskah Tengah Malam agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram, misteri, dan urban legend lainnya. Tekan juga tombol loncengnya supaya kalian selalu jadi yang pertama mendengar cerita baru dari kami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, di mana malam menjadi saksi dari misteri yang belum terungkap. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.